Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini dakwah Sulsel syiar syariah Islam membawa rahmat hadir di tengah-tengah pemirsa. Salat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dakwah Sulsel yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini syiar syariah Islam membawa rahmat insya Allah akan membahas tema terkait muhasabah dan musibah dan tanggung jawab pemerintah. Insya Allah kita akan membahas tema kita hari ini bersama narasumber kita Ustadz Mursalin Abu Rifki, yang insya Allah beliau akan membahas terkait tema kita hari ini. Karena terkait tema kita hari ini ada kaitannya dengan permasalahan yang terjadi di negeri kita. Karena beberapa waktu pekan lalu di negeri kita, khususnya di kota Cianjur, terjadi gempa yang kita lihat di media-media, para pemirsa, banyak korban jiwa, korban material, bahkan keluarga-keluarga kita, saudara seiman kita, pun kita merasakan penderitaan yang sama. Oleh karena itu, pemirsa, jangan kemana-mana. Syiar kita kali ini akan membahas tema musibah, muhasabah, dan tanggung jawab pemerintah yang insya Allah bersama narasumber kita Ustadz Mursalin Abu Rifki. Sebelum itu kita akan menyapa beliau, Ustadz Mursalin Abu Rifki. Ustadz Mursalin Abu Rifki, ya. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, pemirsa. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini, Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ustaz, pada hari ini, tema kita hari ini membahas terkait musibah, muhasabah, dan tanggung jawab pemerintah, Ustaz. Ya. Saya berikan kesempatan kepada Ustadz untuk sedikit memberikan pengantar terkait tema kita hari ini. Tafadhal, Ustadz. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga di sore hari yang berbahagia ini, yang cerah ini, kita masih diberikan oleh Allah nikmat, kesehatan dan kekuatan, sehingga kita bisa bersua dalam forum Zoom ini membahas satu topik tema yang sangat menarik berkenaan dengan musibah dan muhasabah terhadap apa yang menimpa kita hari ini. Jadi terkait dengan masalah musibah yang kerap kali menimpa bangsa kita, mungkin hampir setiap tahun negeri kita ini tidak sepi dengan bencana dengan beragam macamnya, mulai dari gempa bumi, ya, banjir bandang, tanah longsor, bahkan tsunami, ya. Kemudian gunung meletus, dan lain sebagainya. Hampir tiap tahun seakan negeri ini tidak sepi dari bencana. Tentu ini menjadi peringatan bagi kita semua, khususnya bagi kita umat Islam, ya. Kenapa bangsa ini terus diterpa oleh bencana yang seakan tidak pernah usai. Inilah yang menjadi renungan kita, yang harus menjadi
bahan untuk kita muhasabah, melakukan introspeksi yang dalam terhadap perjalanan hidup kita, baik sebagai individu, baik sebagai bagian dari masyarakat, termasuk sebagai sebuah bangsa, sebuah negara. Sudahkah perjalanan hidup kita ini berjalan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya? Boleh jadi berbagai bencana yang terjadi ini mungkin peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang mukmin sejati, mestilah kita sikapi persoalan ini dengan sikap yang benar, yang lahir dari akidah kita, dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam ini hadir sebagai sebuah sistem yang paripurna, mengatur seluruh urusan kehidupan kita, termasuk bagaimana kita menyikapi ketika bencana itu menimpa kita. Yang pertama, terkait dengan masalah bencana ini, kita harus memahami bahwa dalam hidup ini, ya, dalam kehidupan kita ada peristiwa dan kejadian yang menimpa manusia, di mana itu terjadi di luar kuasa manusia, di luar kehendak manusia. Itulah yang disebut dengan qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkenaan dengan qada ini, bagaimana sikap yang benar dari seorang muslim? Tidak lain dan tidak bukan kita harus ridho terhadap ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena uh, itu menunjukkan uh, ketundukan atau buah dari keimanan dari seorang mukmin, bahwa memang ada perkara-perkara yang terjadi menimpa dalam kehidupan kita yang merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk bagaimana kita ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan masalah bencana ini pula, Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam yang menjelaskan tentang berbagai persoalan hidup kita pun juga dijelaskan di sana begitu banyak ayat-ayat tentang musibah ini. Di antaranya dalam surat At-Taghabun, Allah berfirman, "Ma asoba min musibatin illa biidznillah." Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mungkin terjadi bencana di dalam kehidupan kita tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dibutuhkan sikap yang benar ketika kita menghadapi musibah itu tadi, ya. Yaitu bagaimana kita ridho terhadap musibah yang menimpa kita, walaupun sesuatu yang berat untuk kita jalani. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis, Allah sebutkan, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala, wa inna Allah idza habba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakht." Yang artinya, sungguh besarnya pahala itu seiring dengan besarnya ujian. Dan sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, dia akan menguji mereka. Dan siapa saja yang ridho, untuk dia keridhaan itu. Sebaliknya siapa yang benci, untuk dia kebencian itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Jadi inilah sikap yang benar dari seorang muslim ketika musibah menghampiri kita. Kita harus ridho dan sabar terhadap ujian itu. Karena memang inilah ketetapan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam sebuah hadis lain, Rasulullah bersabda tentang bagaimana menakjubkannya kehidupan seorang mukmin. Rasulullah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, fa inna amrahu lahu khair, wa laysa dzaka li hadin illa lil mu'min idza asabathu sarrahu wa sakara lahu, fakanat khairan lahu, fa idza asabathu dharrahu fasabara lahu, fakana khairan lahu." Yang artinya menakjubkan atau mengagumkan kehidupan seorang mukmin, dan tidak ada, karena segala urusannya baik untuk dirinya, dan tidak ada yang mengagumkan kehidupannya kecuali kehidupan seorang mukmin. Kenapa demikian? Rasulullah menjelaskan, idza asabathu sarrah, apabila Allah mengujinya atau memberinya nikmat, dia bersyukur.
atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menjadi pribadi yang kufur nikmat, tapi dia menjadi hamba yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, idza asabathu dharrahu, dan apabila menimpa pada dirinya musibah, fasobara lahu, dan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu baik untuk dirinya. Jadi dua sikap yang Rasulullah gambarkan bagi seorang mukmin itu, yang Rasulullah menyebutnya sebagai sikap yang mengagumkan, adalah senantiasa bersyukur ketika diberikan nikmat dan bersabar ketika ujian itu menimpa dirinya. Saya kira ini sebagai pengantar ya, bahwa bagaimana kita menyikapi secara benar ketika musibah itu menghampiri kita. Karena memang dalam kehidupan kita ada perkara-perkara, ada peristiwa kejadian yang mungkin akan menghampiri kita, yang sudah menjadi ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebut sebagai qada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sebagai pengantar. Ya, syukuran jazakallah Ustadz. Terkait pengantar Ustadz terkait musibah. Nah, sedikit kita berbincang-bincang Ustadz terkait materi kita pada hari ini, yakni musibah, muhasabah, dan tanggung jawab pemerintah. Kita sedikit membahas di sini terkait tanggung jawab pemerintah Ustadz. Nah, kita lihat akhir-akhir ini, di akhir tahun 2022, banyak terjadi bencana alam yang terjadi di negeri kita. Bukan cuma di negeri kita, akan tetapi di negeri-negeri kaum muslimin yang terjadi pun demikian. Yang saya ingin diskusikan pada hari ini, Ustadz, bagaimana sikap, kalau kita flashback ke masa pemerintahan Islam dahulu, bagaimana sikap seorang penguasa ketika terjadi musibah, Ustaz. Dalam artian Amirul Mukminin, atau biasa kita dengar mungkin khalifah. Bagaimana sikap khalifah, Ustaz, ketika terjadi di negerinya suatu musibah, taruhlah gempa bumi ataukah banjir. Mungkin itu, Ustaz, yang saya ingin diskusikan pada hari ini. Yang pertama adalah di dalam atau dalam kehidupan Islam, atau dalam kepemimpinan Islam ya, seperti dalam sejarah panjang peradaban Islam, memang namanya bencana musibah itu kan tadi seperti yang kita sudah jelaskan, bisa menjadi sesuatu yang merupakan qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika itu terjadi, ya ada sikap yang benar yang lahir dari keimanan seorang mukmin ya. Nah, termasuk dalam kehidupan Islam. Nah, kalau ditanyakan tentang bagaimana sikap seorang pemimpin, ya tentu seorang pemimpin yang mendasarkan seluruh amalnya itu dengan Islam, maka tentu dia punya tanggung jawab yang sangat besar untuk bagaimana dia peduli terhadap rakyat yang terdampak dengan bencana, ya. Karena dia sadar bahwa itu adalah kewajiban dia untuk bagaimana melakukan riayah, mengurusi urusan umat, ya. Riayah itu sunil ummah, mengurusi urusan umat. Yang pertanggungjawabannya tidak hanya di hadapan umat atau di hadapan rakyat, tapi juga dia meyakini bahwa nanti di hadapan Allah dia akan diminta pertanggungjawaban bagaimana dia melayani, mengurusi rakyatnya dalam suka dan duka, termasuk ketika rakyatnya ditimpa oleh bencana. Dia karena kesadaran itulah, maka dia akan melakukan tindakan yang cepat tanggap untuk bagaimana mengantisipasi dan melakukan pertolongan terhadap rakyat yang terdampak dengan bencana. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang pemimpin dalam Islam tentu menyadari pula bahwa kadang bencana itu Allah hadirkan dalam kehidupan mereka, boleh jadi karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Dan seorang pemimpin yang mencintai rakyatnya tentunya akan mengingatkan kepada rakyatnya dosa apakah ya yang mungkin terjadi di tengah-tengah kita. Karena tidak mungkin Allah menurunkan bencana seperti ini kalau bukan karena perbuatan kita, kalau bukan karena dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Ya,
Jadi itulah sikap seorang pemimpin yang betul-betul menyandarkan seluruh amalnya, seluruh perbuatannya itu dengan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata melihat bahwasanya bencana alam itu merupakan fenomena alam yang seakan tidak ada kaitannya dengan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Dan dalam Al-Quran Allah pun juga menyebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarjiun. Telah terjadi ya, kerusakan di daratan dan lautan ya, diakibatkan oleh perbuatan tangan manusia. Jadi bahwa kemudian hari ini pun kita menyaksikan betapa bencana menimpa kita hampir setiap tahunnya, ya boleh jadi inilah penyebab utamanya adalah dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia yang tidak kunjung usai. Dan di masa Islam ketika itu diingatkan kepada rakyatnya, dan ketika rakyatnya meninggalkan dosa itu, maka kemudian bencana itu kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira demikian. Jadi sikap seorang mukmin sejati, pemimpin Islam adalah bagaimana dia tanggap terhadap penderitaan rakyatnya, ya, yang lahir dari dorongan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia akan mengingatkan kepada rakyatnya, boleh jadi karena bencana ini datang menimpa kita karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh oleh masyarakat, oleh mungkin ada individu masyarakat. Yang lebih parahnya lagi kalau kemudian dosa itu dilakukan oleh negara. Dalam Islam, ya ada kontrol yang sangat kuat dalam ketika pemimpin itu menjalankan pemerintahan dari masyarakat yang disebut dengan muhasabah lil hukam, sehingga kemudian pemerintahan itu bisa berjalan secara baik, ya, sehingga kemudian bisa meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu barangkali, Ustaz. Ya, syukur jazakallah. Kembali lagi Ustadz, kita berbicara terkait musibah. Nah, Ustadz tadi mengatakan, menyampaikan bahwasanya terjadinya musibah di negeri kita itu karena adanya kemaksiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau bahkan penguasa itu sendiri. Yang saya ingin diskusikan pada hari ini, Ustadz, apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan musibah atau azab di negeri itu? Apakah seorang penguasa dalam artian karena kita berada pada sistem pemerintahan yang sekarang ini, karena kita berada di Indonesia ini, Ustaz, apakah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan musibah di negeri kita karena penguasa itu melalaikan hukum Islam, Ustaz? Apakah ada indikasi di situ, Ustaz, Allah memberikan teguran kepada pemerintah kita saat ini sehingga musibah itu datang, Ustaz? Dikala juga manusia, umat ini lalai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah di negeri itu, Ustaz. Mungkin Ustaz kita sharing-sharing terkait masalah Ustaz. Ya, jadi betul sekali bahwa memang apa yang sedang menimpa Indonesia, negeri kita Indonesia ini sebetulnya kalau kita coba melakukan renungan yang dalam, tidak bisa dipisahkan dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan yang merajalela di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Jadi bahkan suatu ketika Nabi itu ditanya oleh seorang jadi Zainab bin Jahsy, ya, radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ya, apakah kita akan binasa sementara di tengah-tengah kita ada orang-orang yang soleh? Nabi itu menjawab, "Naam, ya benar." Ya, ketika ya kemaksiatan itu merajalela. Ya. Jadi idza kasurat khabasat. Jadi ketika kemaksiatan itu merajalela di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya bahwa ketika dosa dan kemaksiatan itu sudah begitu marak merajalela tengah-tengah kehidupan kita, bahkan mungkin kemaksiatan itu, dosa itu dilegalisasi, maka disitulah kemudian bencana itu akan menghampiri kita tiada hentinya. Buktinya apa? Lihatlah
Di negeri kita ini kan penduduknya mayoritas Islam. Tapi kenapa bencana itu hampir setiap tahun tidak pernah sepi menimpa kita? Ya, mulai dari tadi kita sebutkan banjir bandang, kemudian tanah longsor, gempa bumi, ya, yang kemudian menimbulkan dampak yang begitu luar biasa, bahkan tsunami. Kita masih ingat bagaimana beberapa tahun yang silam, bagaimana bencana yang menimpa di Kota Palu, luar biasa, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini semua menunjukkan bahwa mungkin semua ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kemaksiatan itu sudah berani dilakukan secara terbuka dan terang-terangan. Kita bisa lihat satu bukti saja ya. Di negeri kita yang notabene penduduknya mayoritas umat Islam, tapi lihatlah bagaimana orang-orang yang kita sebut dengan LGBT itu mereka bebas ya. Bahkan mereka diberikan panggung untuk kemudian berekspresi. Padahal bagaimana Islam mengecam perbuatan yang perbuatan laknat ini ya. Yang di zaman kaum Sodom itu kemudian Allah mengazabnya dengan Allah menghujani dengan batu ya, bahkan negerinya itu dibalik ya kan, luar biasa ya. Jadi itulah azab yang pedih bagi kaum Sodom yang melakukan perbuatan perbuatan terlaknat tadi ya, penyuka sesama jenis. Dan di negeri kita ini mulai marak dan seakan mereka bebas untuk berbuat apa yang mereka inginkan ya. Dan seakan tidak bisa dihentikan. Inilah yang terjadi. Kalau masalah korupsi, ya ini korupsi di negeri kita ini kan sudah menjadi budaya. Bahkan banyak pejabat-pejabat kita ya, mulai bupati, gubernur yang terjerat dengan kasus korupsi, menteri ya, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Kan sistemnya bukan sistem Islam. Orang untuk menjadi seorang bupati, janganlah bupati, mungkin seorang camat itu kosnya tinggi ya. Nah, ketika dia sudah menjabat, dia pasti berpikir bagaimana dia mengembalikan modal yang telah dikeluarkan untuk duduk di kursi kekuasaan itu. Sehingga kemudian budaya korupsi ini tidak bisa dihilangkan. Ini kalau kita urai satu persatu bagaimana dosa dan kemaksiatan itu terjadi, tidak akan selesai kita bahas. Saking banyaknya kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Maka dari itu, mungkin bencana ini merupakan peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala akan jauhnya kehidupan manusia dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali sadar bahwa hanya dengan meninggalkan dosa dan kemaksiatan Allah akan mengangkat berbagai bencana yang menimpa kita hari ini. Saya kira demikian, Ustaz. Ya Ustaz, syukur jazakallah. Nah, terkait penjelasan Ustaz tadi terkait apa kisah Zainab binti Jahsy ketika apa namanya di negeri itu terjadi suatu bencana. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diuraikan hadis riwayat Bukhari, jika kejahatan sudah merajalela, itu yang disampaikan baginda Nabi kita. Nah, yang ingin saya diskusikan Ustaz, kita telah nampak jelas di negeri kita bahwasanya antara orang-orang yang soleh dan orang-orang yang pelaku maksiat itu di negeri kita bisa jadi itu nampak jelas, Ustaz. Misalkan dalam suatu wilayah atau masyarakat itu antara orang yang bermaksiat dan orang yang soleh di negeri itu kan bercampur, Ustaz. Hanya dalam satu wilayah itu atau satu kampung itu. Nah, kalau kita lihat kisah sebelumnya, Ustaz, bahwasanya terjadi juga bencana, Allah menurunkan azab bencana di negeri itu, meskipun ada orang-orang soleh di dalam, Ustaz. Nah, yang ingin saya diskusikan karena kisah ini menarik, Ustaz. Nah, kita sebagai umat ini yang peduli negeri kita terkait musibah atau azab yang Allah akan turunkan, karena pasti ada orang-orang saleh di tengah-tengah itu, Ustaz. Di tengah kerumunan mungkin orang-orang yang berbuat maksiat. Nah, menurut Ustaz, apa sih yang harus kita lakukan, Ustaz, sehingga bencana, musibah yang mungkin bisa jadi Allah turunkan di negeri kita. Taruhlah kita di Makassar misalkan, di Sulawesi Selatan. Apa yang harus kita lakukan terkait
bisa jadi Allah mengirimkan atau menurunkan musibah di negeri kita karena bisa jadi kita di Makassar, di Sulawesi Selatan, tidak ada mungkin yang kita lakukan, Ustadz, karena telah nampak di depan kita, Ustadz, banyaknya pelaku-pelaku maksiat. Nah, menurut Ustadz, apa sih yang harus kita lakukan, Ustadz, supaya bisa mencegah bala itu, Ustadz? Ya, silakan, Ustadz. Baik, ya, ya. Jadi dalam sejarah kehidupan manusia yang namanya pergulatan antara hak dan batil itu kan sampai hari kiamat selalu akan terjadi, ya. Ya, Dan betul, hari Ustadz. ini seakan kebatilan itu kan menemukan apa namanya ruang tempat wadah yang cocok untuk mereka bisa berkembang biak gitu. Jadi dan suara kebenaran itu seakan mereka dikungkung, ya. Mereka di pressure, ya, ditekan luar biasa, ya. Jadi kebatilan itu di atas angin dan kebenaran itu ini sekarang lagi terzolimi, gitu. Ini yang terjadi. Nah, maka kemudian orang-orang soleh, orang-orang yang punya kesadaran ini tidak boleh diam. Karena kapan mereka diam, maka sebetulnya bencana itu akan semakin meluas menimpa kita. Dan tidak hanya menimpa orang yang zolim saja, orang pelaku maksiat, tapi merata menimpa semua. Maka dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya, fattaqu fitnatan la tusibanna alladhina dhalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah yang tidak menimpa kepada hanya kepada orang-orang zolim saja di antara kamu, tapi dia menimpa secara merata. Pokoknya orang zolim kena, orang baik pun juga kena. Itu ketika kemudian kita mendiamkan kezoliman terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Maka orang yang punya kesadaran, orang-orang yang soleh itu tidak boleh diam melihat kemungkaran itu terjadi, tapi mereka harus berkiprah, berperan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah bersabda, man ra'a minkum munkan falyughiru biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya, dia rubah dengan kekuasaannya kalau dia punya kuasa. Kalau dia tidak sanggup, maka hendaklah dia rubah dengan lisannya. Dan kalaupun dia tidak sanggup dengan lisannya, dengan dakwah, maka hendaklah dia rubah dengan hatinya. Hatinya benci dengan dosa dan kemaksiatan itu. Dan kata Nabi, wadzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Jadi sikap yang benar ketika kemaksiatan dan kemurangan itu sudah merajalela. Orang yang punya kesadaran, orang yang baik, orang yang soleh tidak boleh diam. Tapi kemudian mereka terjun di tengah-tengah masyarakat, melakukan gerakan perubahan, melakukan dakwah untuk berubah kemungkaran itu, walaupun memang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu beresiko, karena memang sunnah dakwah, sunnah Nabi berkenaan dengan dakwah itu ada dakwah, ada resiko. Jangan berdakwah kalau tidak mau mendapatkan resiko. Setiap dakwah pasti ada resikonya. Inilah sikap yang benar dari seorang mukmin sejati, apalagi sebagai seorang pengemban dakwah. Berani menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat untuk merubah kemungkaran itu agar mereka meninggalkan kemungkaran dan al-haq itu tegak di tengah-tengah kehidupan kita. Itu barangkali, Ustaz. Ya, syukran jazakallah, Ustadz. Eh, terkait masalah musibah yang Ustadz tadi telah paparkan pada syiar hari ini. Nah, kita sebagai umat, Ustadz, kalau ketika kita melihat musibah yang terjadi di negeri kita, nah, kita sebagai umat, eh, mungkin ada juga saudara-saudara kita yang lain yang mungkin ingin berjuang eh, untuk agar senantiasa Islam itu ada di tengah-tengah umat ini. Nah, yang saya ingin diskusikan pada sore hari ini, Ustaz, sikap apa yang harus kita lakukan, Ustaz, sebagai pengemban dakwah, Ustaz, untuk muhasabah penguasa kita, Ustaz. Sehingga ketika penguasa itu mendengar apa yang kita sampaikan, Ustaz, mereka bisa menerimanya, dan sehingga apa yang kita inginkan penguasa itu mendengar dan menerima, Ustaz. Karena Ustaz tadi menyampaikan bahwasanya ketika ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, maka pemerintah itu seolah-olah menekan, sehingga
sehingga informasi itu tidak sampai ke tengah-tengah umat terkait bagaimana Islam itu harus hadir di tengah-tengah umat ini, Ustaz. Nah, karena kalau kita lihat di negeri kita ini, Ustaz, apa namanya, mayoritas penduduk Muslim, mayoritas kita ini beragama Islam ini, Ustaz. Jadi mungkin ada saudara-saudara kita yang ingin sekali menyuarakan Islam, disampaikan Islam sampai ke penguasa ini, Ustaz. Nah, yang saya ingin diskusikan ini, Ustaz, langkah apa yang harus kita lakukan sehingga apa yang ingin disampaikan oleh pengemban dakwah itu, Ustaz, sampai ke telinga penguasa, Ustaz. Apakah dengan cara yang apa namanya, fisik, ataukah harus menyampaikan secara lembut? Karena lembut pun mungkin penguasa pura-pura tidak mendengar, Ustaz. Apakah harus dengan fisik ini, Ustaz? Mungkin Ustaz bisa sedikit menjelaskan supaya pemirsa channel Dakwah Sulsel bisa tercerahkan terkait bagaimana memuhasabah seorang penguasa, Ustaz, supaya pemirsa juga tahu, oh, dalam Islam begini loh cara mengoreksi penguasa, Ustaz. Tafadhal, Ustaz. Baik, ya, jadi dakwah itu kan bisa dilakukan secara personal, ya dakwah fardiyah secara individu. Bisa juga dakwah itu diemban oleh jamaah dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti dalam Al-Qur'an ya terkait dengan dakwah dengan jamaah ya. Ya dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar, dalam hal ini termasuk bagaimana muhasabul hukam, itu Allah memperintahkan harus ada jamaah di tengah-tengah umat ini yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan umat di antara kamu ya yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Jadi makanya keberadaan sebuah jemaah yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar termasuk melakukan muhasabah kepada penguasa itu juga fardu, harus ada karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Secara personal, secara individu, ya sekarang ini kan zaman kita sudah zaman yang apa ya? Jadi dengan menggunakan kecanggihan medsos, media sosial ya, itu bisa dengan kita berjuang dengan opini ya kan. Bagaimana kita menyalurkan opini kita ya dengan kritik-kritik kita, kritik-kritik yang membangun, kritik yang memberikan solusi terhadap persoalan bangsa ini. Yang insya Allah kalau opini itu menjadi wa'yul am, opini umum di masyarakat, itu kan sampai kepada penguasa juga. Ya. Jadi sekarang itu jangan kita pandang remeh kekuatan media, ya kan? Ya, khususnya media sosial. Itu kekuatan opini itu punya pengaruh terhadap kebijakan negara. Maka inilah pentingnya kita menggunakan media atau sarana itu untuk dakwah. Jadi kalau yang suka media sosial, gunakanlah untuk dakwah. Insya Allah, ya kalau kita niatkan bahwasanya kritik-kritik kita dan solusi yang kita berikan itu dalam rangka untuk muhasabatul hukam, insya Allah pahalanya akan sampai. Ya, intinya adalah dakwah kita adalah dakwah fikriyah, dakwah pemikiran. Dan sekarang ya sudah eranya media sosial, medsos, ya kita gunakanlah media sosial dalam rangka dakwah, yaitu membangun opini tentang Islam, termasuk memberikan kritik-kritik yang membangun terhadap persoalan bangsa ini dan kita memberikan solusi yang benar terhadap kehidupan kita yang hari ini carut marut, bahwa hanya dengan Islamlah kita bisa keluar dari krisis yang sedang menimpa kita ya, dan dalam berbagai persoalannya ya. Jadi dalam berbagai hal yang hari ini kita sebut dengan krisis multidimensi, bahwa Islam ini hadir sebagai mu'alajah di masyakilil insan, solusi terhadap seluruh problem kehidupan kita. Dan Al-Quran sudah sebutkan dalam surat An-Nahl, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in. Kami menurunkan Alkitab sebagai tibyanan likulli syai'in, sebagai penjelasan likulli syai'in terhadap segala sesuatu. Artinya Islam hadir untuk menjadi solusi terhadap apapun persoalan
di tengah-tengah kehidupan kita. Baik itu kehidupan masalah pribadi, kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk urusan bencana ini kalau kita kembalikan kepada Islam, solusinya tinggalkan maksiat, ikuti petunjuk Allah, terapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan angkat bencana yang menimpa kita hampir setiap tahun tidak pernah sepi dengan bencana ini. Itu barangkali Ustaz. Syukran jazakallah Ustaz. Nah, terkait Ustaz tadi menjelaskan sangat mencerahkan. Semoga pemirsa dakwah Sulsel syiar terkait penjelasan Ustadz itu bisa terbuka pemikirannya terkait bagaimana kita memuhasabah seorang penguasa. Sedikit Ustadz yang saya ingin diskusikan terkait masalah di negeri kita. Begini Ustadz, bagaimana Ustadz melihat dan memandang dan menilai bagaimana tanggung jawab pemerintah saat ini terkait problematika yang terjadi di negeri kita. Bukan hanya kita sekedar berbicara terkait musibah, Ustaz. Akan tetapi, menurut saya ini, Ustaz, apakah dari sisi tidak diterapkannya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu bagian dari musibah. Jadi yang saya ingin didiskusikan ini Ustaz, bagaimana Ustaz melihat pemerintah kita saat ini terkait bagaimana tanggung jawab pemerintah saat ini dalam menyikapi problematika yang terjadi di negeri kita. Karena bisa jadi mungkin ini Ustaz, mungkin lalainya seorang penguasa itu mengakibatkan terjadinya musibah di negeri kita. Nah, saya ingin juga mendengar penjelasan Ustaz terkait pandangan Ustaz melihat dan menilai bagaimana sih tanggung jawab pemerintah kita saat ini mengurusi negerinya, Ustaz. Ya, tafadhal. Ya, yang pertama bahwa Indonesia ini walaupun penduduknya adalah mayoritas umat Islam, tetapi dia bukanlah sebuah negara yang berbasiskan Islam ya, atau bukan Darul Islam. Jadi tetaplah sebuah negara ya, walaupun penduduknya Muslim, tapi tetap negara yang sekuler gitu. Jadi di mana sistem kehidupan kita itu tidak diatur dengan Islam, dan negara menjalankan roda pemerintahan dan mengurus rakyat ini bukan berdasarkan Islam. Kalaulah kemudian pemimpin itu dia Muslim ya secara personal ya hanya dia sebagai simbol dia Muslim. Tapi ketika dia mengambil sebuah kebijakan, membuat aturan, itu tidak disandarkan kepada Islam. Karena itu tadi, jadi negara ini ya tidak dibangun berdasarkan asas Islam. Itu yang pertama dulu. Nah, sehingga ketika ada persoalan yang terjadi, solusinya tidak diambil dari Islam. Ya, maka dalam aspek misalkan penanganan bencana ini kan kita semua melihat dan merasakan betapa lambat dan lemahnya pemerintah mengatasi dan mengurus persoalan bencana, khususnya masyarakat yang terdampak dengan bencana ini. Bahkan dalam kondisi rakyat terkena bencana, kita menyaksikan ya ada pemimpin yang kemudian mereka bikin acara di GBK ya kan, jumpa dengan relawannya ya, dan di situ mereka begitu hura-hura ya, yang tidak menunjukkan rasa empati seorang pemimpin terhadap masyarakat yang sedang dirundung oleh musibah. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa memang pemimpin kita ini sangat minus empati terhadap penderitaan rakyatnya. Kenapa demikian? Karena memang mereka melakukan aktivitas tidak disandarkan kepada akidah Islam. Maka tentu kita tidak bisa berharap banyak terhadap pemimpin kita yang tidak menjalankan kehidupan berdasarkan Islam untuk kehidupan kita yang berjalan sesuai dengan harapan-harapan kita tentunya. Makanya tidak ada solusi terbaik yang bisa menyelamatkan negeri kita ini selain solusi Islam. Berharap solusi dengan sistem yang ada, sistem demokrasi, justru akan semakin menjauhkan kita dari harapan-harapan yang menjadi cita-cita bangsa ini merdeka. Ya. Kehidupan yang damai, yang sejahtera, yang yang aman itu jauh dari harapan. Ya. Kenapa? Karena
Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an dalam surat Toha, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya di hari kiamat dalam keadaan buta. Inilah ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, termasuk tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi meyakini Islam sebagai sistem terbaik, tapi masih mengambil sistem buatan akal manusia untuk menjadi aturan dalam kehidupan mereka. Maka di kesempatan ini saya mengajak kepada para pemirsa di rumah bahwa tidak ada jalan terbaik untuk menyelamatkan negeri ini dari bencana, dari krisis, dari keterpurukan selain kita kembali mengambil Islam secara kafah, secara totalitas. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, secara kafah, dan janganlah ikuti langkah-langkah syaitan karena syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Saya kira demikian. Ya, syukran jazakallah Ustaz. Terkait pemaparan Ustadz, sangat menarik sekali pada hari ini. Nah, terkadang saya pernah mendengar Ustadz di media-media maupun di media-media online yang lain Ustadz, terkait membahas masalah musibah ini. Menurut Ustadz ini, apakah sesuai seorang penguasa atau seorang pemerintah itu ketika terjadi musibah harus sabar dan tawakal saja Ustaz, tanpa melakukan sesuatu? Jika itu memang benar Ustaz, jika itu memang benar, otomatis apakah ada perubahan ataukah tidak ada Ustaz? Nah, apakah di zaman ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Makkah ketika itu, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabar dan tawakal saja, Ustaz? Apakah Rasul itu melakukan sesuatu, Ustaz, untuk merubah? Karena banyak saya dengar suara-suara di luar sana, kita harus sabar dan tawakal. Tapi kata-kata sabar dan tawakal itu tidak ada lanjutannya, mesti kan ada yang harus dilakukan. Mungkin Ustaz bisa menjabarkan ini, Ustaz. Apakah cukup, apakah hanya dengan kita mencukupi sabar dan tawakal itu menyikapi hal ini, Ustaz? Ya, tafadhol, Ustaz. Baik, terima kasih. Jadi, ya, pernyataan bahwa bagaimana kita sebagai individu, sebagai pribadi Muslim ketika ditimpa musibah, bahwa kita mesti sabar, kita tawakal atas musibah itu benar ya. Tetapi perlu kita sampaikan bahwa dalam konteks seorang pemimpin, dia tidak cukup memberikan semangat, motivasi kepada rakyatnya untuk dia ridho, ya, dia sabar, tawakal terhadap musibah. Tapi seorang pemimpin punya tanggung jawab yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil tindakan-tindakan konkret, nyata, untuk bagaimana memberikan bantuan yang cepat untuk menolong warga yang terdampak dengan bencana. Bukan hanya dengan mengeluarkan statement untuk sikap sabar, tapi tanpa action, ya. Karena seorang pemimpin punya kewajiban yang sangat besar untuk bagaimana melindungi masyarakatnya tertimpa musibah, dan ketika musibah itu tidak bisa dielakkan, dia punya kewajiban pula untuk kemudian bagaimana memberikan bantuan dan pertolongan secepatnya agar kemudian warga yang terdampak bencana itu mereka merasakan pemimpinnya itu hadir untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka. Dan itulah yang dicontohkan dalam sejarah panjang peradaban Islam. Bagaimana seorang pemimpin begitu peduli, cepat tanggap terhadap penderitaan rakyatnya, dan pemimpin Islam itu mereka menyandarkan amalnya sesuai dengan keimanan mereka, dan mereka meyakini inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut untuk kemudian menyalahgunakan kewenangan mereka, bahkan menyia-nyiakan amanah itu. Karena kenapa? Amanah kekuasaan itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat ketika mereka tidak menjalankan amanah itu. Nah, seorang pemimpin
kepemimpinan itu amanah, tidak hanya di hadapan rakyat tanggung jawabnya, tapi juga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut inilah yang dimiliki oleh pemimpin Islam di masa yang lalu, sehingga mereka tidak kemudian menjadikan kepemimpinan itu sebagai kesempatan untuk memperkaya diri, tapi justru mereka mengorbankan kepentingan dirinya untuk mengurusi rakyatnya. Jadi mereka memerintah dengan cinta, cinta kepada rakyatnya yang disasarkan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang pemimpin kalau dalam konteks Islam selain memberikan motivasi semangat untuk sabar menghadapi musibah, tapi juga dia action di lapangan untuk memberikan bantuan yang real nyata untuk menolong warga yang terdampak bencana. Saya kira demikian Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Jadi harus action ini, Ustaz. Wajib action. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Nah, Akbar Ustaz. luar biasa penjelasannya, Ustaz. Jadi seorang penguasa harus betul-betul memperhatikan umatnya, bukan hanya sekedar melihat bagaimana bencana itu, Ustaz. Baru ada bencana, baru diperhatikan. Nah, artinya seorang penguasa betul-betul memperhatikan umatnya. Jadi betul Ustaz tadi menyampaikan bahwasanya supaya semua itu bisa terrealisasi terkait apa-apa yang terjadi di negeri kita, memang betul Ustaz tadi menjelaskan bahwa harus umat ini masuk Islam secara menyeluruh atau secara kafah. Artinya kita betul-betul umat Islam harus menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu diterapkan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebaikan. Artinya kita semua umat ini akan merasakan kebaikannya. Masya Allah, luar biasa Ustaz terkait pemaparannya. Nah, mungkin saya ingin memberikan kepada pemirsa kesempatan dakwah Sulsel untuk memberikan pertanyaan bagi pemirsa dakwah Sulsel yang menyaksikan live kita pada hari ini. Ya, silahkan chat di kolom komentar. Insya Allah akan dijawab oleh narasumber kita, Ustadz Mursalin. Sambil menunggu pertanyaan dari YouTube, Ustadz, saya ingin sedikit sharing-share, Ustadz. Ada tadi pertanyaan yang belum dijawab, Ustadz, terkait bagaimana sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapat tekanan dari orang-orang Quraisy ketika itu, Ustaz. Apakah Rasul ketika itu, Nabi Muhammad, itu sabar dan tawakal saja, Ustaz? Apakah Rasul ketika itu melakukan sesuatu dengan para sahabat, Ustaz? Karena kalau kita konferensikan dengan apa namanya pada masa Rasulullah SAW dengan keadaan kita sekarang ini, ada kemirip-miripan, Ustaz. Mungkin bisa Ustaz sedikit memaparkan bagaimana sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan suatu perubahan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah di Makkah lalu kemudian hijrah di Madinah. Karena ada kaitannya dengan materi kita hari ini, ya ini tanggung jawab seorang pengusaha. Silakan Ustaz. Baik, ya. Jadi bahwa dalam konteks dakwah, ya, dakwah yang mesti kita lakukan itu ya kita ittiba dengan dakwah Rasulullah, ya. Jadi mengikuti metode dakwah Rasulullah, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam konteks Rasulullah berdakwah di Makkah, ya, khususnya pada fase kedua, ya, tafaul mal ummah, ya, ketika Nabi kita berinteraksi dengan umat secara terbuka, itu kan dakwah itu mulai menghadapi satu tantangan, ya, rintangan, hambatan yang luar biasa, ya. Bahkan tantangan yang datang itu yang dialami Nabi itu kan dari keluarganya, pamannya sendiri Abu Jahal, ya. Jadi Abu Jahal itu ketika Nabi berdakwah, dia ngikut di belakang. Ketika Nabi menyampaikan ajaran tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, apa dia bilang? Jangan percaya orang ini bohong, padahal itu kemenakannya sendiri, luar biasa. Jadi dan Nabi apakah dia diam dan kemudian
kemudian kecewa, tidak. Dia tidak pedulikan, terus dia sampaikan. Persoalan terima dan tidak terima, dia hanya menyampaikan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia, ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah. Mana hikmah adalah burhanun akli, penjelasan yang rasional, yang argumentatif. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati ya ahsan, dan bantalah mereka dengan bantahan yang baik. Jadi ketika terjadi perdebatan, diskusi, ya kita berdiskusi dengan cara yang baik, ya kan, mengedepankan argumentasi, kan begitu, bukan emosi, ya. Jadi itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Jadi Nabi itu ketika dia berdakwah dan menghadapi tantangan, dia tidak diam, terus dia sampaikan dakwah. Dan ketika menimpa dia katakanlah sesuatu yang bersifat fisik, ya kan. Ya, suatu ketika Nabi itu sholat sunat di depan Ka'bah. Kemudian ketika dia ruku, kemudian itu ditaruh di punggungnya itu kotoran unta itu. Tapi Nabi dia biarkan saja, ya kan? Biarkan saja perbuatan orang-orang kafir Quraisy itu. Dia sabar terhadap ujian itu. Jadi inilah sikap yang benar ketika dalam dakwah kita menghadapi ujian, kita sabar. Gak usah kita ladeni dengan fisik. Karena itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terus kita sampaikan dakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai kemudian umat itu tercerahkan dengan dakwah kita. Dan nasrullah, pertolongan itu turun di tengah-tengah kita. Kuncinya adalah terus dakwah fikriyah, pemikiran tanpa kekerasan. Nah, itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Ustaz. Ya, Masya Allah, luar biasa. Begini Ustaz, ada pertanyaan dari YouTube ini Ustaz, dari saudara kita Asrul Sani. Mungkin ini pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang terakhir. Begini Ustaz, mengapa hingga saat ini sistem Islam secara kafah tidak diterapkan oleh negara kita ini Ustaz? Bahkan tidak ada satupun negeri Muslim yang menerapkan sistem Islam Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, jadi jawabannya mereka belum mau, ya, dan tidak mau, kan begitu. Andaikan mereka mau, apa susahnya, kan begitu. Ya. Jadi mereka belum mau dan tidak mau. Kenapa? Mereka masih melihat negatif terhadap sistem Islam ini. Karena memang sistem sekuler ini kan dengan Islam ini ibarat minyak dengan air tidak pernah bersatu. Kan? Itulah yang terjadi. Inilah pentingnya dakwah. Jadi dakwah tidak boleh berhenti, ya. Walaupun kemudian kita menghadapi tantangan, hambatan, rintangan, ya. Karena begitulah eh, kenyataannya bahwa ketika kita berdakwah di tengah-tengah masyarakat, ya ada saja hambatan dan tantangannya. Jadi intinya adalah bagaimana kita membangun kekuatan opini di masyarakat. Kalau masyarakat ini sudah dominan menerima Islam, hanya persoalan waktu saja. Jadi kalau kemudian tokoh-tokoh umat, simpul-simpul umat ini sudah menerima dakwah kita, maka Nasrullah itu hanya persoalan waktu saja. Kuncinya adalah bagaimana kita menyiapkan umat agar umat ini siap menyambut datangnya Nasrullah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga izul Islam wal Muslim itu tegak di tengah-tengah kehidupan kita. Kuncinya adalah terus berdakwah tiada henti. Itu barangkali Ustaz. Ya, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Jadi jangan pernah berhenti untuk berdakwah. Ya. Masya Allah. Eh, karena waktu yang membatasi kita, Ustaz, pada hari ini, sebagai penutup, Ustaz, mungkin Ustaz bisa memberikan kesimpulan terkait tema kita pada hari ini, Ustaz. Silakan. Baik. Jadi bahwa dalam agama kita Islam, sungguh segala persoalan hidup kita ini sudah ada panduannya. Apapun. Oleh persoalan yang kecil, persoalan yang besar, sudah ada panduannya. Tinggal kita mau ambil atau tidak. Maka tugas kita hari ini bagaimana terus kita menjadarkan umat ini agar umat ini tersedarkan dengan Islam, tercerahkan dengan Islam ini. Yang dengannya insya Allah kita berharap ke depan masa depan bangsa ini kembali ke pangkuan Islam. Maka pesan-pesan saya Al-Fakir di sore hari ini, ya, jangan pernah kita merasa pesimis, tetaplah optimis bahwa betapapun gelapnya kehidupan ini, betapapun rusaknya kehidupan ini, tapi ada cahaya. Ibarat semakin gelapnya malam, sebentar lagi akan terbit fajar kemenangan. Nah, itulah
semangat yang mesti dimiliki oleh para pejuang. Sebuah keyakinan bahwa pergiliran itu sunatullah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau hari ini mereka lagi berkuasa dan menguasai kita, itu persoalan waktu seperti orang yang mengayuh sepeda. Ya, ada saatnya mereka di atas, ada saatnya roda itu akan berputar, ya. Jadi watilkal amsalu, jadi nudawiluha bainan nas. Demikianlah kami mempergilirkan masa kejayaan dan kehancuran itu di antara manusia. Jadi tetap optimis, tetap berjuang, istiqomah di jalan dakwah ini, ya, sesuai dengan thariqah dakwah Rasulullah, bahwa ada hambatan, ada tantangan, ada rintangan, itu sunnatullah dakwah. Itulah bumbu-bumbu dalam perjuangan. Tanpa itu rasanya perjuangan ini hambar. Dan Nabi kita, sosok manusia terbaik, kekasih Allah Subhanahu wa taala pun mengalaminya. Jadi tetap istiqomah, tetap yakin, optimis bahwa masa depan bangsa ini yakinlah akan kembali ke pangkuan Islam. Dengan cara terus berdakwah, sadarkan umat dengan Islam, sadarkan umat bahwa hanya dengan Islam menjadi solusi yang akan merubah keadaan ini menjadi lebih baik. Demikian barangkali Ustaz. Syukron jazakallahu Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Eh, Alhamdulillah, pemirsa dakwah Sulsel, syariah Islam membawa rahmat. Itulah tadi pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Mursalim Abu Rishid terkait tema kita pada hari ini. Musibah, muhasabah, dan tanggung jawab pemerintah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, narasumber kita, bisa mencerahkan pemikiran kita, sehingga kita bisa melihat, memilih, dan memilah mana yang benar dan mana yang salah. Baik pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang membatasi kita pada syiar hari ini, insya Allah kita akan bertemu pada syiar berikutnya di hari yang sama dan di waktu yang sama. Saya host Anda, dan insya Allah apa yang kita sampaikan pada hari ini mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, marilah kita menutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.